Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba mengamati dan menganalisa polemik gonggongan anjing dan adzan, kami simpulkan bahwa penyebabnya adalah perbedaan persepsi antara pendengar, dalam hal ini masyarakat, dengan pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara, yang dalam hal ini adalah Menteri Agama. Singkat katanya adalah salah faham. Hal semacam ini bukan baru kali ini terjadi. Sebelumnya, Kiai Ma'ruf Amin pernah dituduh mendukung K-pop karena pernyataannya. Kiai Said Agil dituduh menyalahkan semua kelompok selain NU karena pernyataannya, dan lain-lain. Penyebab terjadinya salah paham seperti ini bisa karena kesengajaan dengan menggunakan pelintiran, framing negatif, penggiringan opini, dan semacamnya. Juga bisa karena ketidaksengajaan, misalnya pemilihan dan penyusunan kata yang salah oleh pihak pembicara, atau ketidakmampuan mencerna pihak pendengar akibat kebencian, kebodohan, prasangka buruk, dan kurangnya logika. Hal ini akan saya bahas dalam pembahasan khusus insya Allah di lain waktu. Yang ingin saya bahas hari ini adalah di mana salah persepsi yang terjadi pada pernyataan Menteri Agama. Sekarang kita lihat 3 kalimat terpenting yang menjadi inti dari polemik ini. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa konteksnya di sini Menteri Agama ingin memberi gambaran adanya rasa terganggu umat non-muslim akibat suara tua masjid dan musola. Perhatikan kalimatnya. Misalnya di daerah mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter 200 meter ada musola masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan tuanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Dari kalimat ini, jawaban umat rata-rata menjawab, tidak terganggu, senang, rindu, dan semacamnya. Karena mereka menjawab sesuai dengan identitas mereka sebagai muslim. Ya pasti tidak terganggu, senang, dan semacamnya. Tapi bukan itu yang dimaksud Menteri Agama. Maksud dari kalimat ini adalah bagaimana perasaan saudara non-muslim. Bagaimana perasaan mereka. Memang ada 1-2 non-muslim yang mengatakan tidak terganggu, bahkan senang dengan suara tersebut. Tapi, apakah bisa dianggap mewakili semua non-muslim? Tentu tidak. Nah, untuk mengetahui yang sebenarnya, perasaan mereka, gimana caranya? Maka bayangkanlah seolah-olah kita ada di posisi mereka. Sebagaimana kalimat kedua, kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah-rumah ibadah saudara kita non-muslim itu membunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Nah, pada kalimat kedua ini digambarkan muslim sebagai minoritas. Dan suara toanya berasal dari tempat ibadah non-muslim, kebalikan dari posisi yang pertama tadi. Di sini tidak disebut rumah ibadah agama apa, bahkan dikatakan menyalakan tua 5 kali sehari, yang pastinya tidak ada yang seperti itu. Dengan kata lain, ini hanyalah ilustrasi. Lalu, suara tua apa yang harus kita bayangkan kalau agamanya tidak disebut dengan jelas? Oke? Yang perlu kita ketahui bahwa suara tua dari tempat ibadah non-muslim adalah merupakan bagian dari kekufuran, kesyirikan yang mereka lakukan. Dan sikap kita yang diajarkan oleh agama adalah tidak boleh ridho dengan kekufuran dan kesyirikan. Tetapi kita juga dilarang mengganggu dan mengusik mereka karena adanya dalil la ikraha fid din. Oleh karenanya, mendengar sesuatu yang kita tidak ridho pasti akan sangat terasa mengganggu buat kita. Maka, sangat aneh kalau ada ustadz bahkan buya yang mengaku senang dengan suara-suara dari tempat ibadah muslim. Aneh sekali. Lebih lanjut, untuk memberi gambaran yang lebih jelas dan lebih real, maka dibuatlah pemisalan yang berikutnya, yang tentunya ditujukan pada kalimat sebelumnya, bukan kalimat yang pertama tadi, sehingga polanya dibuat sama. Subjeknya sama-sama muslim, dan objeknya sama-sama non-muslim. Posisi muslim sebagai minoritas dan non-muslim sebagai mayoritas. Dan kalimatnya seperti ini. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini
Kalau hidup dalam satu komplek, itu misalnya kiri kanan, depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Nah, dari kalimat ini sangat jelas bahwa jawaban yang didapat pasti adanya rasa terganggu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa dari kalimat di atas semata-mata ingin memberi gambaran adanya rasa terganggu pada mereka yang berbeda keyakinan. Lalu ada pertanyaan, kenapa harus dipilih kata anjing sebagai pemisalan di sini? Tentu saja, karena anjing adalah binatang piaraan yang disukai non-muslim dan tidak disukai muslim, sehingga cocok dijadikan pemisalan dengan suara tua yang keluar dari tempat ibadah non-muslim, tanpa bermaksud menyamakan bendanya. Lagi pula, tempat ibadah non-muslim di sini hanyalah ilusi. Kemudian anehnya, kenapa orang-orang menyandingkan pemisalan yang terakhir ini dengan kalimat yang pertama, padahal polanya beda, subjeknya beda, objeknya beda, posisi mayoritas beda, posisi minoritas beda, secara urutan kalimat juga salah. Ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara persepsi masyarakat dengan pesan yang ingin disampaikan Menteri Agama. Lantas, siapa yang perlu disalahkan?